Selamat pagi, Bu Lili dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Graciela Angelika Arifin dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman saya Devni dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 7, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu produk bioteknologi modern, yaitu tanaman transgenik atau yang sering dikenal juga sebagai Genetically Modified Organism atau GMO. Presentasi kami akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga tujuan dari tanaman transgenik. Jadi sebenarnya apa sih tanaman transgenik itu? Tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Makanya tanaman ini sering disebut sebagai genetically modified organism. Nah, di sebelah kiri sini, saya sudah menyertakan gambar yang mencangkup beberapa jenis tanaman yang sudah pernah dimodifikasi menjadi tanaman transgenik. Salah satu contohnya itu seperti ada tanaman pepaya, kemudian di sini ada tanaman jagung juga, bahkan tanaman kapas pun juga pernah menjadi salah satu jenis tanaman yang telah dimodifikasi menjadi tanaman GMO. Nah, kemudian adalah tujuan dari tanaman transgenik. Ada dua tujuan utama dari tanaman transgenik ini. Yang pertama ini adalah mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Contohnya seperti tanaman yang tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap suhu rendah, tahan terhadap kekeringan, bahkan tanaman yang resisten terhadap organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang kedua ini adalah mengatasi kebutuhan pangan dan juga permasalahan kekurangan gizi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari tanaman transgenik. Secara garis besar, ada 3 jenis tanaman transgenik. Yang pertama ini adalah tanaman transgenik yang tahan akan kekeringan. Nah, jenis tanaman ini bisa diperoleh karena jenis tanaman mendapatkan transfer dari gen kapang yang mengeluarkan enzim trehalose. Nah, salah satu contoh tanaman transgenik yang tahan terhadap kekeringan ini adalah tanaman tembakau. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah tanaman transgenik yang resisten terhadap hama. Nah, untuk jenis tanaman ini bisa diperoleh dari bakteri yang bernama bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri jenis ini tuh mampu menghasilkan protein toksin sewaktu terjadinya sporulasi atau saat bakteri itu membentuk spora. Nah, dengan membiarkan bakteri Bacillus thuringiensis ini, kemudian hasilnya diekstrak dan dimurnikan, maka kita akan memperoleh insektida biologis, atau yang dikenal juga sebagai biopestisida dalam bentuk kristal. Jadi kalau misalnya ada misalnya hama ataupun hewan pengganggu lain yang memakan jenis tanaman ini, mereka akan mati dengan sendirinya gitu, karena tanaman transgenik jenis ini itu memiliki insektida biologisnya tersendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah tanaman transgenik yang resisten terhadap penyakit. Nah, untuk jenis tanaman yang ketiga ini bisa diperoleh dengan memasukkan gen penyandi tanaman terselubung atau code protein Johnson grass mosaic potivirus ke dalam suatu tanaman. Nah, dengan dimasukkannya gen ini, diharapkan tanaman itu tuh mampu menjadi resisten apabila diserang oleh virus-virus yang bersangkutan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai cara pembuatan atau proses pembuatan dari tanaman transgenik. Nah, di sini saya sudah menyertakan sebuah gambar yang merangkum semua proses dari proses pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama itu adalah tentu kita perlu mengidentifikasi atau mencari gen yang memiliki sifat-sifat yang kita inginkan. Dan gen ini tuh bisa kita ambil dari tanaman-tanaman lain seperti tanaman lain, hewan, cendawan, ataupun bakteri. Kemudian di sini kita siapkan fragmen DNA yang nantinya itu akan disisipkan ke dalam plasmid bakteri yang di sini. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu kita menyiapkan vektor perantara. Nah, di gambar ini itu vektor perantaranya adalah plasmid bakteri. Nah, di plasmid bakteri ini nanti akan ada bagian DNA yang dipotong atau istilahnya dibuang. Dan bagian dari DNA di plasmid ini akan dipotong kemudian dibuang menggunakan sebuah enzim yang bernama enzim retriksi. Kemudian proses yang keempat itu adalah, fragmen DNA yang mengandung gen yang kita inginkan ini akan disisipkan, kemudian digabung ke dalam plasmid bakteri menggunakan suatu enzim yang bernama enzim ligase. Kemudian hasil dari gabungan ini akan dimasukkan ke dalam sel tanaman.
sehingga tanamannya ini ketika ditanam kemudian tumbuh, maka hasil dari tanaman tersebut itu akan menjadi tanaman transgenik yang membawa sifat-sifat yang telah kita inginkan. Sekarang saya akan mulai membahas mengenai metode transfer gen yang digunakan untuk membuat tanaman transgenik. Metode yang pertama adalah metode senjata gen. Metode senjata gen ini adalah metode fisik yang biasanya dilakukan untuk membuat tanaman transgenik. Dan pertama-tama yang harus dilakukan adalah DNA yang ingin dimasukkan ke dalam sel tanaman harus dilapisi terlebih dahulu dengan tungsten atau dengan manik-manik emas. Setelah itu, DNA tersebut akan ditembakkan dengan kecepatan tinggi dan juga tekanan yang tinggi agar bisa menembus dinding sel, endosom, lisosom, hingga sampai kepada inti sel. Kenapa DNA harus dilapisi dulu dengan tungsten? Karena itu untuk meminimalisir adanya kerusakan terhadap DNA saat ingin dimasukin ke dalam tanaman. Dan metode yang kedua adalah metode transformasi. Metode transformasi ini adalah metode secara alamiah untuk membuat tanaman transgenik. Kenapa? Karena di dalam metode transformasi itu akan diperantarai oleh Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium ini bisa menjadi perantara karena dia mempunyai plasmid yang bisa menjadi vektor atau perantara pembawa DNA secara alami agar bisa dimasukkan ke dalam tanaman. Dan metode terakhir yang akan saya bahas adalah metode elektroporasi. Metode elektroporasi ini memanfaatkan medan listrik yang sangat tinggi sehingga bisa menghancurkan atau menghilangkan dinding sel sehingga mikroorganisme yang ingin dimasukkan ke dalam sel tersebut bisa lewat melalui pori-pori yang dibuat oleh medan listrik. Sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari tanaman transgenik. Sekarang saya akan mulai membahas di kelebihannya. Pertama, kelebihan dari tanaman transgenik adalah meningkatkan toleransi tanaman terhadap paparan zat kimia. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak sekali kontaminasi zat-zat kimia di dalam lingkungan kita. Dan dengan adanya tanaman transgenik, kita bisa membuat tanaman tersebut menjadi kebal terhadap pencemaran lingkungan yang sering terjadi di dalam lingkungan kita. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian. Karena ada banyak sekali tanaman yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk panen, atau mungkin saat panen hanya menghasilkan volume yang sedikit, maka dengan adanya bioteknologi tanaman transgenik ini, kita bisa menghasilkan banyak sekali tanaman dengan kualitas yang jauh lebih baik, dengan volume yang lebih banyak, dan juga waktu yang lebih cepat. Yang ketiga adalah lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Karena ada banyak sekali kegagalan panen yang sering terjadi karena serangan hama atau serangan penyakit yang tidak diduga, maka dari itu, dengan adanya bioteknologi tanaman transgenik ini, kita bisa menghindari dan mengurangi kesempatan untuk gagal panen dari serangan hama dengan cara meningkatkan imunitas dari tanaman-tanaman dengan proses tanaman transgenik. Dan sekarang saya akan mulai membahas mengenai kekurangan dari tanaman transgenik. Yang pertama itu adalah terbentuk gulma baru. Gulma adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman transgenik yang tidak diinginkan dan biasanya bersifat merugikan. Yang kedua adalah merubah struktur tanah. Saat kita sedang menanam tanaman transgenik, ada kemungkinan besar bahwa tanah yang sedang ditanami oleh tanaman transgenik tersebut akan merubah strukturnya dan teksturnya akan berubah. Dan hal tersebut bisa menghambat kegiatan pertanian untuk kedepannya. Yang ketiga adalah fungsi tanaman menjadi teralih. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada banyak guma-guma yang akan terbentuk. Dan dari guma-guma yang terbentuk tersebut, itu akan mengalihkan fungsi dari tanaman sehingga kita harus membunuh tanaman transgenik yang berubah fungsinya menjadi merugikan. Dan untuk membunuh tanaman-tanaman tersebut, kita membutuhkan zat-zat kimia yang berbahaya dan juga mahal harganya. Yang keempat adalah membentuk virus dan racun baru. Karena proses dari tanaman transgenik itu, kita harus memasukkan DNA ke dalam suatu sel yang sudah hidup, maka ada banyak possibilities di mana DNA yang masuk tersebut menghasilkan virus atau mungkin mikroorganisme yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, nggak cuma ke tanamannya doang. Dan yang terakhir adalah pemicu kepunahan serangga. Karena ada beberapa tanaman transgenik yang mungkin gagal dan akhirnya itu malah bersifat yang merugikan, ada banyak serangga-serangga yang biasanya hinggap di tanaman-tanaman tersebut jadi teracuni atau mungkin jadi sakit sehingga populasinya berkurang. Dan dari berkurangnya populasi tersebut, itu bisa menyebabkan kepunahan dari serangga-serangga yang hinggap di tanaman-tanaman tersebut. Dan di sini ada tabel di mana contoh-contoh dari tanaman-tanaman transgenik yang sudah kita temui sehari-hari, tapi mungkin kita nggak sadar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tanaman transgenik itu sudah membantu manusia untuk waktu yang cukup lama. Salah satunya adalah mungkin saat ingin memproduksi kapas. Memproduksi kapas itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipanen. Tapi dengan adanya metode tanaman transgenik, kita bisa memproduksi kapas dengan jumlah yang lebih banyak dan juga dengan waktu yang lebih cepat, sehingga bisa digunakan untuk industri membuat baju dan membuat hal-hal yang lain-lain yang menggunakan kapas yang banyak. Dan yang kedua itu adalah juga nasi. Kita sebagai orang Indonesia pasti banyak banget orang-orang yang ingin mengkonsumsi nasi.
Tetapi tidak semua panen nasi itu berhasil, karena tidak semua petani-petani yang menghasilkan nasi itu panennya berhasil. Maka dari itu, dengan adanya metode tanaman transgenik, itu bisa menjamin kesempatan berhasilnya panen, sehingga semua orang bisa mengkonsumsi nasi dengan jumlah yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga PPT ini bermanfaat dan juga berguna. Jika ada salah kata atau suatu apapun, kami minta maaf. Terima kasih.